Ulah Raffi Ahmad betul-betul membuat Gus Buat Pleret meradan ya. Kenapa? Karena kedatangannya di Petamburan menemui Rizik Sihab. Saya kira bukan tanpa alasan bahwa kita tahu bersama Gus Buat Pleret ini adalah salah seorang yang sangat mengagumi Gus Dur, dan Rizik Sihab ini adalah orang yang paling bermasalah kalau kita bicara soal Gus Dur. Kenapa? Karena Rizik Sihab ini dulu sejarahnya kita tahulah bersama bagaimana dia melakukan caci maki dan penghinaan terhadap Gus Dur. Selain itu, Rizik Sihab ini dalam persoalan kebangsaan ya betul-betul terdegradasi di mata orang-orang Nahdien. Oleh karena itu wajar saja kalau kedatangan Raffi Ahmad menemui Rizik Sihab, apalagi agendanya meminta nasihat untuk pembinaan generasi muda di Indonesia. Mau dibina seperti apa generasi muda melalui wejangan-wejangan dari Rizik Sihab ini. Bukankah Rizik Sihab ini adalah provokator ulun di NKRI? Bukankah Rizik Sihab ini adalah orang yang senantiasa melakukan propaganda NKRI bersyariah atau yang kita kenal sistem khilafah, dan itu sekali lagi mengancam kebinekaan kita, mengancam dasar negara kita yaitu Pancasila. Nah, seperti apa amarah Gus Buat Pleret ini, coba kita simak videonya secara bersama-sama. Sabtu kemarin katanya utusan khusus Presiden bidang generasi muda yaitu artis Raffi Ahmad mendatangi Rizik Sihab dan katanya minta nasihat. Komentar saya ya, dasar monyet loh. Apa kamu nggak paham, Raffi? Siapa Rizik Sihab? Rizik Sihab itu kan imam besar FPI. FPI itu terus terbilang organisasi bajingan. Berarti Rizik itu imam besar bajingan. Sudah. Mengapa dibilang begitu? Ya karena semua gerakannya bikin kacau negara. Dia mencita-citakan khilafah Islamiyah di Indonesia. Dia mencita-citakan syariat Islam bagi Indonesia. Dia mendukung ISIS, organisasi teroris internasional. Sekaligus dia ditengarai bonekanya intelijen barat untuk mengacau Indonesia. Penampilannya sampai hari ini, kelakuannya bisa dilihat. Misalnya ya, salah satu contoh itu misalnya saya diundang di Malang aja, dihadang anak buah Rizik. Setiap saya diundang, saya dihadang. Misalnya gitu salah satu. Jadi Rizik Sihab itu bagi saya adalah Syekhul Akbar untuk bidang caci maki dan perusakan generasi muda serta radikalisasi generasi muda. Kalau kamu Raffi Ahmad sudah diberi kehormatan Pak Prabowo sebagai utusan khusus generasi muda, kamu datangi Rizik, tanya kamu minta nasihat. Ya ini mencoreng Pak Prabowo. Aneh aja saya melihat ini. Begitu kuat kehendak Prabowo untuk menegakkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Tapi kok ya satu dua oknum di sekitar beliau ini kok kelakuannya kayak monyet seperti Raffi Ahmad. Kemarin si Miftah, kemarin siapa lagi. Saya cuma kasihan aja sama Pak Prabowo. Kalau kelakuannya kayak begini. Kalau kemarin juga dipersoalkan juga kan istrinya si Raffi yang di Singapura yang norak itu. Juga bisnisnya Raffi Ahmad yang tiba-tiba meledak itu. Banyak orang yang curiga itu bagian dari money laundry. Kemarin juga mau bikin bisnis di Nunggido yang diprotes oleh masyarakat karena merusak lingkungan, meskipun dia akhirnya mengundurkan diri.
Jadi kelakuan-kelakuan monyet seperti ini harusnya dihentikan lah. Kasihan Presiden, kasihan rakyat Indonesia, kasihan juga yang selama ini sudah mencurahkan pikiran, tenaga, mempertaruhkan nyawa untuk menjaga bangsa ini dari diobok-obok intelijen luar dalam bentuk diradikalisasikan, diterorkan, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88 dan BNPT. Ya kamu kalau bodoh itu ya bertanya lagi, Raffi. Saya kalau goblok itu ya memalukan ya. Terkenal, populer, kalau pekok ya seperti ini. Aku kalau udah nyangkut radikalisme, nyangkut harga diri bangsa, menyangkut ideologi bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini aku langsung naik gitu ya, langsung naik. Makanya saya pakai kosakata monyet, udah halus. Kenapa saya pakai kosakata monyet ya? Saya kembali kepada Al-Quran. Ya, karena Allah kan berfirman, kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian monyet yang buruk karena kelakuan kalian. So, itu ya si Raffi Ahmad. Yang kenal sama si Raffi Ahmad ini, bagikan video ini, potongkan video ini. Raffi Ahmad dengan melakukan mendatangi di Rizik Sihab itu ya, saya bilang komentar saya monyet loh. Emosi saya gini. Dan ya kalau terus-menerus berulang seperti ini ya, kepercayaan publik kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran akan pelan-pelan akan tergerus kalau caranya seperti ini. Saran saya sebagai rakyat kecil pada Bapak Presiden dan Pak Pres Mas Gibran, orang-orang kayak gini dibersihkan aja Pak. Mengotori wajah Bapak itu, mencoreng wajah Bapak. Tuh. Ya mungkin karena si Raffi sama si Gus Miftah kan sama kan. Dikasih kedudukan, dibuatkan satu kedudukan karena dianggap berjasa atas kemenangan Prabowo Gibran. Nah mereka mengendos ketika menjadi tim kampanye. Tapi sebenarnya kalau mau jujur itu, Prabowo Gibran, pasangan Prabowo Gibran kemarin tuh nggak usah pakai tim kampanye aja pasti menang kok. Rakyat pasti milih kok. Iya. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena momennya pas. Nah, situasinya pas di mana Indonesia itu membutuhkan pasangan Prabowo Gibran. Jadi yang saya maksudkan itu nggak usah lah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu merasa berhutang budi kepada tim kampanyenya. Kalau mau dicoba nanti 2029 Prabowo Gibran maju lagi dan nggak usah pakai tim ses, saya jamin menang. Juga yang kemarin, ini saya di Malang ya, di mana? Di Cimory ya. Di Prigen ya. Caranya sejuk dingin jadi emosinya bisa lebih saya tahan. Ya, mungkin kalau saya lagi di tempat yang lebih tidak sesejuk ini mungkin saya meledak-ledak. Kalau udah menyangkut Pancasila Bhinneka Tunggal Ika saya nggak bisa menahan diri. Karena itu berkali-kali saya katakan Indonesia itu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kalau itu dilukai, kalau itu apalagi dirusak, hancurlah Indonesia. NKRI itu bubar. Artinya hancurlah masa depan anak cucu kita. Dan ini si Raffi Ahmad tuh, kok begitu sih kelakuan lo?
Kalau lo bego itu ya belajarlah dari yang tahu. Jangan asal-asalan kayak gitu. Kalau enggak ya udah itu. Mohon Pak Prabowo dan Mas Gibran pecat, bersihkan orang-orang seperti itu. Nggak ada gunanya mencoreng wajah Bapak kedua. Membuat rakyat terluka. Silent majority Indonesia itu kan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kelompok radikal khilafah, syariat Islam, dan kotoran-kotoran lainnya itu kan nggak lebih dari 5% sekarang. Tapi kalau dibiarkan, kalau diberi ruang, dia bisa berkembang. Nggak ada kompromi kalau soal Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Dan nggak boleh ada kompromi, karena itu adalah masa depan kita, masa depan anak cucu kita. Jangan biarkan dan jangan remehkan. Disrupsi yang demikian rupa ini memberi banyak celah tersebarnya paham anti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan cara dan metode yang tak terduga. Jadi sekali lagi jangan bermain-main dengan hal-hal yang seperti ini. Dan Raffi Ahmad kemarin kan juga yang nguing-nguing mobilnya itu kan ngaco itu kan mobil, dan ngeles juga kan mobil dinas dia kan di Jakarta itu. Mungkin gara-gara aja ini anak ini dulu juga kena narkoba, jadi rehabilitasi, harusnya di penjara itu. Orang-orang kayak gini jangan dianulak. Ya, kalau mau tetap jadi staf khususnya presiden ya mohon tuh Pak Mayor Teddy tempeleng itu kelakuan kayak gitu, itu nggak cukup ditegur, tampar mukanya itu. Karena kelakuan si Raffi Ahmad mendatangi Rijek itu menampar muka, sama saja dengan menampar muka presiden dan wakil presiden. So, nanti lama-lama jangan-jangan ada persepsi bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini memberi ruang kepada kelompok radikal kan? Kalau nggak tegas, nggak keras. Ya. Ya ini saya lakukan ya, untuk bangsa dan negara. Saya nggak peduli Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, apa aja saya pertaruhkan. Oke, saya kira jelas sahabat ya, kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana amarah Gus Fuad Pleret betul-betul ditumpahkan sampai tidak ada lagi yang tersisa. Ya mengatakan bahwa monyet lu, dan itu diarahkan kepada Raffi Ahmad dan Rizik Syihab dianggap sebagai imam besar bajingan. Kenapa? Karena bagi Gus Fuad Pleret ormas yang dipimpin oleh Rizik Syihab selama ini adalah ormas bajingan. Itu terkonfirmasi dengan pernyataan Gus Dur, dan bahkan Rizik Syihab sendiri pernah mengakui di depan Gus Dur dulu bahwa dia adalah teroris lokal katanya. Dan selain itu Rizik Syihab ini pencinta ISIS loh, harus diingat itu ya. Semua catatan-catatan media sosial yang sudah viral di masanya itu penting untuk dibol. Kenapa? Karena sekali lagi ini soal sikap kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak bermaksud menjelek-jelekkan Rizik Syihab, tetapi faktanya memang demikian. Artinya tidak ada gunanya dijelek-jelekkan karena memang dari sononya sudah jelek. Nah, saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat, edukasi, informasi terhadap sahabat-sahabat tentang situasi nasional kita hari ini terkait dengan utusan khusus Bapak Prabowo yang menurut saya ini tidak berguna dan justru mempermalukan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.